warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Medita. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul interaksi sosial. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Dr. Evi Ratna Kartikawati MPD PhD dan Bapak Sumetren SPD MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memaparkan materi. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Adapun interaksi sosial menurut para ahli, yaitu pertama ada dari Wellbito. Dia mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Yang kedua itu dari Basrawi. Dia mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Yang ketiga itu ada Patrowi Sastro. Ia mengemukakan interaksi sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Dan terakhir itu dari Sukanto. Ia mengemukakan interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antar perorangan dengan kelompok manusia. Baik, berikutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Interaksi sosial secara umum dapat dipengaruhi oleh perkembangan konsep diri seseorang, terkhusus lagi dalam hal individu, memandang positif atau negatif terhadap dirinya, sehingga ada yang menjadi pemalu atau sebaliknya, dan akibatnya pada masalah hubungan interaksi sosialnya. Di sini ada 4 faktor. Di sini ada 4 faktor. Faktor pertama itu faktor imitasi, di mana faktor imitasi ini mempunyai peran penting dalam proses interaksi. Salah satu segi positif dari imitasi ini adalah mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Tetapi, imitasi juga dapat menyebabkan hal-hal negatif. Misalnya yang ditirunya adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dan mematikan daya kreasi seseorang. Yang kedua itu faktor sugesti. Nah, faktor sugesti ini terjadi apabila individu memberikan suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima pihak lain. Berlangsungnya sugesti ini bisa terjadi pada pihak penerima yang sedang dalam keadaan emosinya itu labil, sehingga menghambat daya pikirnya secara rasional. Yang ketiga ada faktor identifikasi. Faktor identifikasi ini sifatnya lebih mendalam karena kepribadian individu dapat terbentuk atas dasar proses identifikasi ini. Proses ini dapat berlangsung dengan sendirinya ataupun disengaja sebab individu memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam kehidupannya. Yang terakhir itu ada faktor simpati. Faktor simpati ini merupakan suatu proses di mana individu merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini, perasaan individu memegang peranan penting walaupun dorongan atau pada simpati adalah keinginan untuk bersama. Berikutnya itu ada bentuk interaksi. Di sini yang pertama itu ada kerjasama. Bisa untuk dilihat contohnya itu sedang melakukan kerjasama seperti kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan dan ada unsur saling membantu satu sama lain. Yang kedua itu ada persaingan. Nah, di persaingan ini seperti ada perselisihan begitu di antara kelompok kan, di mana kayak suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk meniru atau melebihi apa yang dia lakukan atau dimiliki oleh orang lain seperti itu. Nah, yang sebelah sini ada konflik, di mana konflik ini sering kita jumpai ya, apalagi dalam masyarakat begitu, di mana konflik ini situasi ketegangan yang terjadi antara dua orang atau lebih karena adanya perbedaan cara pemecahan suatu masalah. Nah, yang terakhir ini akomodasi. Akomodasi ini seperti suatu usaha untuk dilakukan
untuk mengurangi ketegangan, perbedaan, dan meredakan pertentangan dengan melakukan kompromi sehingga terjadi suatu kesepakatan dengan pihak lain yang bersangkutan. Baik, selanjutnya itu ada proses sosialisasi. Sosialisasi merujuk kepada proses di mana seseorang mempelajari nilai, norma, dan kebudayaan kelompoknya guna menjadi bagian dari anggota masyarakat. Secara garis besar, hal-hal yang dipelajari oleh seseorang dalam proses sosialisasi ini mencakup nilai dan norma kelompok, adat, kebiasaan, dan tata kelakuan serta pola pikir. Nah, di sini ada 4 agen sosialisasi. Yang pertama itu ada keluarga. Peranan agen sosialisasi dalam sistem keluarga pada tahap awal ini sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam lingkungan keluarganya, terutama orang tuanya sendiri. Yang kedua itu ada faktor agen lingkungan atau teman bermain. Di mana teman bermain dapat memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Yang ketiga itu ada lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal, seseorang belajar membaca, belajar menulis, dan berhitung. Aspek yang lain juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, dan kekhasan. Yang keempat atau yang terakhir ini ada media massa. Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan juga ada media elektronik seperti radio, televisi, film, dan video. Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Baiklah, di sini kesimpulan dari materi saya. Sejak dilahirkan, manusia mempunyai naluri untuk hidup bergaul dengan sesamanya. Naluri ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yaitu kebutuhan afeksi, kebutuhan ilusi, dan kebutuhan kontrol. Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dan kelompok dalam masyarakat, di mana interaksi sosial ini bersifat dinamis. Interaksi sosial sebagai faktor utama kehidupan sosial. Interaksi sosial sangat berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah di dalam masyarakat. Sebagai contoh, di Indonesia dapat dibahas bentuk-bentuk interaksi sosial yang berlangsung antara berbagai suku bangsa, antara golongan-golongan yang disebut mayoritas dan minoritas, dan antar golongan terpelajar dengan golongan agama, dan seterusnya. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin kita itu bisa hidup bersama. Gitu. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau pengucapan saya selama menyampaikan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.